Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qorib Hidayat dari kelas 5B. Biasa dipanggil Qorib atau Mas Muh atau Mas Dayat juga bisa. Kemudian saya berasal dari Simo. Simo itu berada di daerah Boyolali, Kabupaten Boyolali, tapi bagian utara. Saya pernah menempuh pendidikan pertama kali di TK Aisyah Titang. Kemudian setelah lulus dari TK, saya melanjutkan sekolah di MI Muhammadiyah Ngalian. Setelah dari MI Ngalian, saya melanjutkan itu ke SMP Darul Fikr Andong, itu di Ponpes, tapi saya bertahan cuma 1 tahun. Kemudian saya pindah sekolah di MTS Negeri 14 Boyolali. Di sekolah MTS Negeri 14 Boyolali itu banyak sekali kenangan, seperti contohnya mengikuti perlombaan PBB variasi atau pasukan baris berbaris, tapi yang variasi di UIN juga, dulu namanya IAIN gitu. Dan di situ saya mendapatkan juara 2. Alhamdulillahnya. Setelah dari MTS Negeri 14, saya melanjutkan sekolah di MAN Negeri 2 Boyolali. Di sana saya sudah mulai, yang dulunya nggak mau ikut organisasi, itu saya masuk di organisasi PKS atau Patroli Keamanan Sekolah, dan alhamdulillahnya saya dapat bagian lapangan. Sebenarnya dulu itu pas waktu setelah habis dari MTS itu, saya nggak mau sekolah di MAN 2 Boyolali, itu nggak mau, karena banyak sekali teman-teman saya itu yang pergi sekolah di SMK Bhinneka Karya Simo. Dan dulu saya juga ingin sekali sekolah di sana dan mengambil jurusan TPMI atau tambang itu. Pada saat di MAN 2 Boyolali itu saya banyak sekali mengikuti perlombaan seperti voli, terus PBB lagi gitu, dan pernah juga ikut di pasukan pengibar bendera di Kecamatan Simo. Pas waktu voli itu antar madrasah se-Solo Raya atau se-Karisitinan, alhamdulillahnya saya dan teman-teman mendapatkan juara 2. Dan pas waktu lomba PBB itu saya lomba antar sekolah se-Simo, itu saya mendapatkan juara 1, alhamdulillahnya. Kemudian setelah lulus dari MAN Negeri 2 Boyolali, saya mendaftar kuliah di UNS dan UNES. Itu saya mengambil mata kuliah olahraga dan hukum, dan ternyata nggak keterima semuanya. Akhirnya saya mencoba mendaftarkan di UIN Raden Mas Said Surakarta, mengambil jurusan perkembangan peradaban Islam.
mengambil peradaban Islam, sejarah peradaban Islam. Nah, di situ saya keterima, tetapi saya juga mendaftarkan bekerja di PT KAI atau Kereta Indonesia gitu. Semuanya kedua-duanya keterima semua. Saya bingung di situ memilih yang mana. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi mengambil yang bekerjanya. Jadi di KAI. Sampai ujiannya itu di Jogja. Saya mengikuti ujian itu sampai tahap di wawancara, dan alhamdulillahnya saya nggak keterima. Saya nggak keterima, terus nggak dapat semuanya, jadi nggak kerja, nggak dapat kuliah, nggak dapat. Akhirnya nganggur dulu 1 tahun, gap year. Dan 1 tahun itu saya juga alhamdulillahnya diajak teman untuk bekerja di wisata berkuda itu. Alhamdulillah dapat pengalaman banyak sekali pas pada waktu eh, bekerja di wisata berkuda itu. Banyak sekali teman, banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat. Setelah itu saya setelah bekerja di situ selama 1 tahun, terus pada awalnya nggak mau kuliah lagi, tetap mau bekerja aja, tapi kehendak dari orang tua harus kuliah, ya kuliah. Terus daftarkan lagi di UIN lagi. Pilihan pertama itu PAI, yang kedua BKI, yang ketiga itu manajemen. Dan alhamdulillahnya keterima di prodi BKI gitu, teman-teman. Setelah saya mempunyai rencana atau perencanaan karir itu di UIN Raden Mas Said, saya memiliki target menyelesaikan pendidikan S1 di bimbingan konseling ini, yaitu 8 semester, atau tepatnya 4 tahun sejak saya masuk kuliah di UIN Raden Mas Said. Setelah lulus dari prodi BKI UIN Raden Mas Said, saya ingin bekerja menjadi seorang penyuluh agama dan mempunyai sebuah usaha. Usahanya yaitu saya sudah merintis juga dari sekarang, alhamdulillahnya, ternak sapi. Alhamdulillah itu. Untuk pengalaman pendekatan behavioristik, atau yang pertama reinforcement positif, yaitu pada saat saya kelas 4 SD, saya kesulitan untuk mengerjakan mata pelajaran matematika. Namun saya coba mengerjakan soal tersebut, dan guru saya selalu mengatakan, "Bagus sekali usahamu. Apa yang kamu kerjakan sudah mendekati jawaban yang benar." Nah, itu terus dicoba ya, terus gurunya itu terus memotivasi saya. Lah, motivasi yang diberikan guru saya membuat saya merasa dihargai dan termotivasi untuk terus mencoba. Akhirnya saya memahami pelajaran matematika setelah beberapa kali berlatih. Saya merasa lebih percaya diri, ya, dan bersemangat tentunya. Untuk yang kedua yaitu pengalaman reinforcement negatif, ya teman-teman. Saya mempunyai pengalaman atau mempunyai histori itu. Saya sering pada waktu MTS itu, saya sering sekali menunda mengerjakan PR, sehingga selalu dimarahi oleh orang tua saya. Setelah merasa jenuh dimarahi, saya mencoba terobosan baru gitu untuk menghindari situasi tersebut.
yaitu dengan cara menyelesaikan, pekerjaan rumah atau PR itu tepat pada waktunya gitu. Ibu saya tidak memarahi saya lagi dan mulai memberikan saya lebih banyak waktu, kebebasan untuk bermain. Dari hal tersebut, saya sangat menyadari bahwa dengan menyelesaikan pekerjaan rumah dengan tepat waktu, saya dapat menghindari teguran dan menikmati waktu bermain, atau waktu bersantai saya, gitu, teman-teman. Untuk pengalaman pendekatan rasional emotif terapi, yaitu antecedent event atau yang E-nya itu, ketika SD kelas 4, saya itu merasa gagal dan tidak percaya diri setelah mendapatkan ranking yang awalnya saya 5 besar terus, kemudian saya naik ke 10 besar itu, rasanya itu bikin frustasi itu, merasa gagal sekali itu. Untuk yang belief-nya atau yang B itu yaitu keyakinan atau pendapat, nilai atau laporan diri seseorang terhadap suatu peristiwa, yaitu yang irrational belief. Jika saya gagal dalam suatu mata pelajaran itu berarti saya bodoh secara keseluruhan. Teman-teman saya menganggap saya tidak layak berada di sekolah ini gitu. Untuk yang rational belief-nya, nilai buruk pada suatu nilai pelajaran tidak mencerminkan kemampuan saya secara keseluruhan tentunya. Saya bisa belajar dan memperbaiki kesalahan untuk memahami materi secara lebih baik. Untuk yang ketiga yaitu konsekuensi. Dengan pola pikir yang irasional, tentunya emosi kita itu contohnya itu merasa putus asa, malu, dan takut menghadapi mata pelajaran atau mata pelajaran tersebut gitu. Kalau kita mempunyai perilaku yang irasional ya, contohnya yang perilaku ini menghindari belajar, tidak mau meminta bantuan, dan menyerah sebelum mencoba itu. Yang selanjutnya yaitu pola pemikiran yang rasional itu dampaknya di emosi, yaitu merasa termotivasi untuk memperbaiki diri, dan membuka mindset untuk lebih optimis bisa gitu. Contoh yang perilaku yaitu mulai mengikuti kelompok belajar dan mencari tutor atau tutorial itu atau cara terobosan lain, dan meluangkan lebih banyak waktu untuk memahami konsep yang sulit gitu ya teman-teman. Saya punya quotes untuk hari ini, untuk pertemuan ini, ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, yaitu jangan beli persahabatan dengan harta karena ia tidak akan kekal, dan jangan beli cinta dengan harta karena sesuatu saat nanti ia akan berkhianat juga teman-teman gitu. Terima kasih, selamat bertemu di lain waktu teman-teman. Bila ada banyak salah kata dari saya tentunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.